Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya Gusman Nova Al-Fauzi akan membahas sebuah topik mengenai lingkungan politik dan hukum negara tuan rumah serta tata kelola global. Bisnis internasional ialah aktivitas bisnis yang berlangsung lintas negara. Aktivitas bisnis pastinya bergantung pada lingkungan politik serta hukum suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik serta hukum sangat berkaitan erat, sebab sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara pastinya akan menciptakan kebijakan-kebijakan atau hukum tertentu. Selanjutnya, langsung saja masuk ke pembahasan seperti apa sih lingkungan politik dan hukum negara tuan rumah. Suatu negara dengan lingkungan politik yang mempraktikkan asas demokrasi, pastinya mereka akan menciptakan kebijakan-kebijakan atau hukum yang cenderung menunjang terdapatnya keterbukaan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Yang dimaksud di sini adalah kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Politik dan hukum negara tuan rumah mempengaruhi operasi bisnis internasional dalam berbagai cara. Manajer yang baik akan memahami dimensi negara tempat perusahaan beroperasi sehingga dia dapat bekerja dalam parameter yang ada dan dapat mengantisipasi serta merencanakan perubahan yang mungkin terjadi. Perusahaan biasanya lebih suka menjalankan bisnis di negara dengan pemerintahan yang stabil dan juga bersahabat. Selain politiknya, ada beberapa resiko politik di setiap negara. Resiko yang dapat menjadi sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Secara umum, resiko politik yang paling rendah adalah di negara-negara yang memiliki sejarah stabilitas dan konsisten. Sedangkan resiko politik yang cenderung paling tinggi adalah di negara-negara yang tidak memiliki sejarah semacam itu. Akan tetapi di sejumlah negara, konsistensi dan stabilitas yang tampak di permukaan telah dengan cepat tersapu oleh gerakan-gerakan besar yang populer yang menarik frustasi yang tertahan dari penduduk. Ada 3 jenis utama resiko politik yang dihadapi. Yang pertama, resiko kepemilikan. Resiko ini adalah resiko yang melekat dalam mempertahankan kepemilikan properti luar negeri yang mengekspor properti dan kehidupan. Yang kedua, resiko operasi yang mengacu gangguan terhadap operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Jadi resiko operasi merupakan bahaya dari campur tangan pemerintah atau kelompok lain dalam bidang operasi perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, mentransfer resiko yang terutama ditemui ketika upaya dilakukan untuk mengalihkan dana antar negara. Hal ini merupakan bahaya kemampuan seseorang untuk mentransfer keuntungan atau produk ke dalam dan ke luar negara yang dihambat oleh peraturan-peraturan pemerintah. Perusahaan dapat terkena resiko politik karena tindakan pemerintah atau bahkan tindakan di luar kendali pemerintah. Resiko utama di banyak negara adalah konflik dan perubahan kekerasan. Adapun contoh resiko politik yang terjadi di Indonesia yaitu saat menjelang pemilu. Para pebisnis asing akan berhati-hati terhadap resiko politik yang akan terjadi. Dalam siklus bisnis, dalam 5 tahun yaitu pada saat tahun-tahun pemilu merupakan tahun yang berat bagi pengusaha asing yang akan masuk ke Indonesia. Sehingga apabila telah masuk tahun kedua setelah pemilu, barulah perusahaan atau pengusaha asing itu akan mulai berusaha masuk ke Indonesia. Namun, bila dilihat kondisi seperti ini akibat pandemi yang tak kunjung usai, iklim masuknya perusahaan asing ke Indonesia juga tidak bertumbuh dengan baik. Itulah pengaruh politik terhadap bisnis. Terdapat berbagai jenis sistem politik yang berbeda di berbagai negara.
Materi selanjutnya adalah tata kelola global. Istilah tata kelola global atau global governance di dunia yang terus menjadi terglobalisasi timbul selaku isu ikatan internasional pada tahun 1990. Sugiono berkomentar kalau selaku sesuatu gagasan yang berawal dari fenomena globalisasi, tata kelola global bisa mempunyai tafsir sebagai suatu konsep yang ekonomistik. Tata kelola global bisa dimengerti pula sebagai jumlah organisasi, instrumen kebijakan, mekanisme pembiayaan, peraturan, prosedur, serta norma atau upaya kolektif guna mengenali, memahami, serta menangani permasalahan di seluruh dunia yang terletak di luar kapasitas negara. Konsep tersebut adalah akibat dari semakin bebasnya interaksi tanpa batas dari berbagai faktor, khususnya terkait dengan perusahaan dalam ekonomi, politik, bisnis internasional. Bisa disimpulkan jika global governance ialah suatu proyek yang bersifat normatif dengan mengembangkan berbagai gagasan yang sempurna guna direalisasikan dalam menanggapi berbagai tantangan globalisasi. Dalam perihal ini terkait mengenai transformasi yang terjalin dalam bidang ekonomi politik internasional. Globalisasi dari ekonomi politik internasional ialah salah satu akibat positif untuk meningkatkan fungsi otoritas di luar negara. Sebagian besar negara telah bergabung dengan asosiasi regional atau organisasi antar pemerintah atau istilah luarnya IGO, di mana mereka setuju untuk terikat oleh peraturan yang diberlakukan oleh badan-badan ini pada negara-negara anggotanya. Salah satu IGO utama yang membentuk bisnis internasional adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, yang tujuannya adalah untuk mempromosikan rezim perdagangan bebas. Salah satu prinsip yang memandu WTO adalah non-diskriminasi atau gagasan bahwa kebijakan perdagangan suatu negara tidak boleh menguntungkan produsen nasional dengan merugikan sesama anggota WTO. Ini menghilangkan hak prerogatif merkantilis lama negara berdaulat untuk dapat mendukung kepentingan domestik. Dengan bergabung dengan WTO, pemerintah nasional menerima bahwa mereka tidak akan lagi memiliki monopoli atas kekuasaan kebijakan ekonomi. Pada saat yang sama, salah satu tujuan awal dalam pengembangan IGO adalah untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki suara atau pendapat masing-masing. Walaupun sudah dirancang suatu badan perdagangan dunia atau World Trade Organization yang berfungsi sebagai media pengawas untuk berlangsungnya interaksi perdagangan di arena internasional, sekaligus sebagai fasilitas penyelesaian berbagai sengketa dagang, tetapi tidak dapat secara signifikan mereduksi ketimpangan hubungan ekonomi antar negara maju serta negara berkembang. Kedudukan WTO yang pada saat ini telah banyak menuai kritik sebagai akibat ketidakberpihakan pada kepentingan dari negara berkembang, serta dinilai telah tidak sanggup lagi menjadi satu jembatan di antara jurang pemisah tersebut. Perlu disadari jika dalam WTO peranan serta kepentingan dari negara-negara maju juga sangat mendominasi. Perihal ini secara nyata tergambar pada mekanisme free trade yang sudah berlangsung sejak lama dalam mekanisme perdagangan internasional, di samping fenomena ekonomi politik internasional yang lain. Nah, itu adalah penjelasan materi pada video kali ini. Jadi inti dari pembahasan ini yaitu lingkungan politik serta hukum sangat berkaitan erat sebab
Sistem politik yang diterapkan oleh suatu negara pastinya akan menciptakan kebijakan-kebijakan atau hukum tertentu. Ada resiko politik di setiap negara. Resiko yang dapat terjadi sangat bervariasi antara satu negara ke negara lain. Dan tata kelola global merupakan jumlah organisasi, instrumen kebijakan, mekanisme pembiayaan, peraturan, prosedur, serta norma ataupun upaya kolektif guna mengenali, memahami, serta menangani permasalahan di seluruh dunia yang terletak di luar kapasitas negara. Tujuan dari tata kelola global adalah menciptakan bisnis internasional yang setiap anggotanya memiliki keadilan dan kesamaan hak. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan pada diri saya. Baiklah, sekian pembahasan materi pada video kali ini, dan teman-teman semua bisa juga nih lihat video materi-materi yang lainnya untuk lebih memahami lagi tentang kajian dalam bisnis internasional. Jadi sampai jumpa di video lainnya, tentunya masih dalam Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.